Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Kama araftum al-an, sebagaimana Anda lihat saya sekarang, kama ra'aitum, ana sa'abahas nahwa al-ilm. Saya akan membahas tentang ilmu pengetahuan. Sebagaimana kita semuanya mengetahui, yang namanya sains, ilmu pengetahuan, kebenarannya adalah relatif. Sedangkan kebenaran ayat Al-Quran, kebenarannya adalah mutlak. Nah, karena itu sains itu bisa salah dan bisa berubah. Sedangkan kebenaran Al-Quranul Karim tidak berubah. Dan Al-Quranul Karim kebenarannya mutlak. Nah, Al-Quranul Karim yang sifatnya mutlak ini dapat menelurkan bermacam-macam sains ilmu pengetahuan. Bisa tentang sains sosial, sains alam, fisika, bisa sains politik dan sains lainnya. Yang penting kita mendapatkan informasi dari yang maha berilmu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang diberikan kepadamu itu hanya sedikit. Lebih-lebih lagi ilmu yang berkaitan dengan roh. Yas'alunaka 'anir roh, kamu bertanya tentang roh, qulir roh min amri rabbi. Masalah roh itu dari urusan Tuhanmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu hanya diberi ilmu hanya sedikit dalam segala bidang, bukan hanya dalam bidang roh saja. Masalah roh apalagi karena tidak bisa dipantau. Sampai hari ini belum ada teropong, mikroskop, alat apapun yang bisa memantau roh. Masya Allah. Nah, kita buka ayat Al-Quran, kita buka kajian kita dengan baca ayat Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Surat Al-Fatir ayat yang ke-28. Sesungguhnya orang yang sangat dekat kepada Allah adalah ahli saintifis, ahli ilmu pengetahuan, ulama. Jadi alim mufradnya, ulama jamaknya. Jadi arahnya sains, alim itu arahnya kepada ilmu pengetahuan alam. Kalau ilmu pengetahuan agama, orangnya bukan ulama, tapi dengan fuqaha. Jadi faqihun, jamaknya fuqaha. Jadi Majelis Ulama Republik Indonesia sekarang ini dua-duanya, di samping dia Majelis Ulama, tapi juga Majelis Fuqaha. Tapi kalau saya melihat lebih banyak fuqahanya daripada ulamanya. Namun tergabunglah keduanya. Ulama itu mengetahui tentang fikih, jadi dia juga fuqaha. Jadi ulama juga fuqahaun, orang-orang yang ahli dalam memahami agama. Liyatafaqahu fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kami pemahaman yang dalam tentang agama, dan ajarkan juga kami tentang tafsir, takwil. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita dengarkan ini ada rekaman cakupan sedikit dari seorang yang baru pulang dari Amerika Serikat, jurusannya tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, kita dengarkan. Belum tentu, ya. Tidak bisa kita katakan demikian, karena bisa jadi nanti akan ada teori yang baru yang lebih bagus lagi, atau model yang jauh berbeda lagi, kemudian bikin formulasi teorinya lagi, kemudian setelah itu kita bandingkan, oh ternyata
lingkaran itu tadi lebih besar daripada lingkarannya teori Einstein gitu ya. Itu sangat mungkin terjadi dan itulah sifat sains. Iya. Jadi tidak bisa kita komentari atau kita bandingkan teori sains yang belum mapan dengan Al-Quran. Hanya bisa yang sudah mapan. Iya. Itulah mengapa ayat-ayat di Al-Quran yang menyebutkan tentang ayat atau hadis yang menyebutkan tentang yang ada kaitannya dengan sains, itu ya biasanya yang sudah bisa langsung kita lihat secara mapan di teori sains. Contohnya misalkan fase-fase embrio dan janin, awalnya bentuk alaqah, kemudian bentuk mudghah, kemudian bentuk awalnya bentuk nutfah, kemudian alaqah, kemudian bisa diteliti secara eksperimen, secara medis begitu ya, dicek. Ketika kita ngecek, kita menggunakan alat dan sebagainya begitu kan, USG atau semacamnya begitu ya. Ketika kita melihat itu merupakan hal yang mapan, sudah mapan dari saya. Iya, karena itu sudah bisa kita lihat gitu ya. Jadi kita harus mengetahui mana dari sains yang itu bisa kita bandingkan dengan Al-Quran. Yang bisa dibandingkan dengan Al-Quran itu yang hanya dari sains yang sudah mapan, yang tidak mapan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, agama lain juga ada membahas sains dari kitab sucinya. Misalnya Galilei, Kopernikus menyatakan bahwa bumi ini bulat dan bumi ini mengelilingi matahari. Tapi credo gereja waktu itu mengambil ajaran Ptolemius yang menyatakan bumi ini datar dan ada tembus bumi ini tempat lewatnya matahari. Maka ditantanglah oleh Kopernikus yang sudah membaca tafsir Al-Quran. Ditentang oleh Kopernikus itu ditangkap dan diikatkan dia di tiang bendera di tengah panas, disiram dengan sebangsa minyak dari aspal. Nah, dia tersiksa. Tapi matinya bukan karena siksaan itu, matinya di penjara katanya. Disiram di tiang bendera salah satu minyak mirip aspal itu hanya satu bagian dari penyiksaan terhadap ilmuwan masa lalu pada abad yang ke-16, abad yang ke-17. Dan kemudian Galilei itu membuat dua sistem perhitungan astronomi dan dia mempunyai teropong yang dia asah kacanya dengan tangannya sendiri. Melalui teropong itulah dia melihat bahwa bumi ini bergerak mengelilingi matahari. Karena bertentangan dengan credo itu keyakinan gereja pada waktu itu, maka dia ditangkap di malam hari. Galileo Galilei ini, dia sedang memakai baju piyama, baju tidur, ditangkap. Tidak boleh bersalin lagi dengan baju yang lain, langsung ditangkap. Dibawa malam itu juga ke mahkamah gereja Katolik waktu itu. Nah, disitulah dia disuruh bertobat oleh para pastor, pimpinan tertinggi gereja Katolik waktu itu. Katanya, bertobatlah engkau wahai Galileo Galilei, engkau harus katakan bahwa matahari lah yang mengelilingi bumi. Jangan engkau katakan bumi ini yang mengelilingi matahari. Nah, hati orang-orang gerejawan semakin sakit karena sebelumnya Galileo Galilei sudah menulis buku. Nada buku itu mengejek kepercayaan lama yang mengatakan matahari yang mengelilingi bumi. Nah, jadi ketika dalam sidang itu, hati orang itu sudah ada berburuk sangka dari kalangan orang gereja kepada Galileo Galilei. Galilei ini tahu ketika dia suruh bertobat harus mengatakan yang sebaliknya dari pendapatnya itu. Diangkatnya kakinya tinggi-tinggi hampir separuh badannya, lalu dihentakkannya kakinya kepada mahkamah gereja, lalu dia katakan bumi ini sekarang yang sedang mengelilingi matahari. Nah, itu yang disebut dengan heliosentris. Sebelumnya kepercayaan gereja waktu itu adalah geosentris.
Geo itu artinya bumi, sentris pusat alam raya. Ternyata ditemukan oleh Galileo Galilei heliosentris, mataharilah sebagai pusat alam raya. Bumi kita ini mengelilingi matahari, satu kali keliling untuk sampai ke tempat semula memakan waktu 365 seperempat hari. Hitungan seperempat astronomi dalam kajian kalender, hitungan perjalanan di ruang angkasa, yang seperempatnya itu nanti digenapkan pada tanggal 29 Februari. Maka terjadi pembulatan itu sekali dalam 4 tahun. Itulah sebabnya bulan Februari itu 29 bulan Februari hanya terjadi sekali dalam 4 tahun. Sebetulnya sama saja. Hanya pembulatan hitungan astronomi yang dibulatkan pada bulan Februari. Sedangkan perjalanan bulan mengelilingi bumi adalah 29,5 hari. Sehingga matahari rembulan dari start pertama dia mengelilingi sampai lagi kepada yang pertama kembali 29,5 hari. Sebetulnya tanggal itu disebut dengan tanggal 29,5 atau 28,5. Tetapi dalam astronomi terjadi pembulatan. Tidak ada tanggal 1,5, tanggal 2,5 tidak ada. Karena terjadi pembulatan untuk memudahkan perhitungannya. Nah, makanya bulan dalam Islam itu misalnya Ramadan 29, maka nanti Syawal 30. 29, 30, 29, 30. Begitulah terus menerus sampai jumlahnya itu 354 hari. 11 hari bedanya tahun Islam atau tahun Qamariyah dengan tahun internasional atau tahun Syamsiyah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, menarik. Ini makanya saya menarik kajian tentang bumi dan antariksa ini. Tesis saya di S2 tentang hal ini dan sudah diujikan dan lulus insya Allah. Dan dengan demikian saya merasa bangga, merasa senang bahwa tesis saya itu dicetak menjadi buku. Setelah dicetak, saya berikan kepada dosen-dosen saya yang menguji saya tentang ilmu ini dan seluruh mereka memujinya. Kenapa? Karena saya untuk membuat buku ini saya edit sedikit lagi tesis saya itu supaya tidak ketahuan nampak sekali seperti tesis. Saya sesuaikan bahasanya bahasa orang awam karena buku saya ini tidak hanya ditujukan para sarjana, orang S1, S2, tapi juga orang-orang awam yang di perpustakaan ingin membaca buku tentang Islam yang berkaitan dengan bumi dan antariksa bisa pula membacanya. Jadi orang yang ilmunya sangat dasar pun insya Allah bisa memahami. Allahu Akbar. Maka tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran karena sains bisa jadi sainsnya masih salah nanti. Iya. Berarti nasibnya teori Newton bukan salah, akan tapi nanti akan ada teori yang lebih akurat lagi yang merevisi teori sebelumnya. Masa. Nah, oh ayo, ya. Sebentar. Ya silakan. Ya, mohon. Jadi luar biasa ya. Jadi kita tidak bisa membandingkan sesuatu yang belum mapan ya, karena saya setuju, sangat setuju, dan itulah faktanya ya bahwa sains itu bersifat nisbi ya Ustaz ya, bersifat relatif, sedangkan agama itu bersifat mutlak ya Ustaz ya. Nah, baik. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Kun Anta. Bismillah, motivasi Ustadz untuk kami para pemuda yang masih muda untuk bisa menjadi seperti Ustadz, terutama dalam menyebar kebaikan. Syukur Ustadz, karena saya khususnya motivasi untuk bisa bangkit. Nah, motivasinya kepada generasi muda mencintai ilmu pengetahuan. Contohlah ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina, ada Al-Khawarizmi, ada Al-Battani, ada Al-Biruni. Semuanya adalah pemuda-pemuda Islam yang taat dan tinggi ilmu pengetahuannya.
Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sepintas lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.